Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi mengenai tema dalam buku The Psychology of Money dari Morgan Housel, yaitu kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Jadi dalam buku The Psychology of Money ini menjelaskan bahwa kekayaan yang sebenarnya bukanlah mobil mewah, rumah besar, atau barang-barang mewah yang kita lihat. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah tentang apa yang kita miliki, tapi tak terlihat oleh orang lain. Nah, mungkin kalian di sini bertanya, apa maksud dari kekayaan yang tidak terlihat? Jadi, kekayaan yang tidak terlihat itu adalah sebuah aset. Contohnya tabungan, investasi, dan juga aset lainnya yang tidak terlihat oleh kasat mata. Kalian tidak dapat menilai seberapa kaya seseorang dari penampilannya. Mungkin saja orang yang memakai baju yang sudah kusam, bahkan leher bajunya sudah kendor, tapi kekayaannya di atas rata-rata. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang kaya yang suka memakai baju-baju branded dan juga mobil mewah. Tapi intinya, kita tidak dapat menilai kekayaan seseorang dari penampilannya atau dari mobil yang mereka pakai. Tapi satu-satunya data yang bisa kalian peroleh dari menilai kekayaan seseorang adalah ketika ada seseorang yang memakai mobil seharga 3 miliar. Satu-satunya data yang bisa kita dapatkan yaitu bahwa uangnya sudah berkurang 3 miliar setelah membeli mobil tersebut. Sekarang kita ambil contoh tentang kekayaan yang tidak terlihat dari seorang pengusaha sukses. Kita sebut saja orang ini Budi. Jadi Budi ini seorang pengusaha yang memiliki bisnis yang berkembang pesat dan pendapatan di perusahaannya tidak main-main. Tapi si Budi ini memilih untuk hidup sederhana. Si Budi mengendarai mobil biasa dan juga tinggal di rumah yang sederhana. Dengan perilaku Budi seperti ini, bahkan orang-orang di sekitarnya tidak tahu seberapa kaya si Budi ini. Ketika orang-orang melihat penampilannya, mereka berpikir bahwa si Budi adalah pengusaha biasa yang tidak memiliki kekayaan di atas rata-rata. Tapi sebenarnya Budi memiliki tabungan dan juga investasi yang sangat besar, di mana kekayaannya ini tidak dapat diprediksi oleh orang-orang yang melihatnya. Budi bisa saja membeli mobil mewah dan juga rumah besar. Tapi si Budi memilih untuk berinvestasi dan juga menabung. Dia memahami bahwa kekayaan sejati adalah tentang keamanan finansial dan juga kebebasan. Dengan gaya hidupnya sederhana, dia bisa menghemat lebih banyak uang dan juga berinvestasi dengan lebih banyak dan memiliki cadangan uang untuk menghadapi masa-masa sulit. Dan dalam buku The Psychology of Money menekankan bahwa kekayaan yang tidak terlihat adalah sesuatu yang penting. Karena hal ini memberi kebebasan seseorang untuk membuat pilihan yang lebih baik. Sekarang, mari kita lihat konsep ini melalui analogi diet dan juga olahraga. Dijelaskan dalam buku The Body oleh Bill Bryson. Di sini dijelaskan mengapa suatu penelitian di Amerika menemukan bahwa orang-orang seringkali melebih-lebihkan kalori yang mereka bakar ketika sedang berolahraga, bahkan sampai 4 kali lipat. Tapi kemudian mereka juga mengonsumsi kalori rata-rata 2 kali lipat dari apa yang mereka bakar. Berolahraga ibarat orang kaya. Mungkin mereka berpikir ketika mereka sudah berolahraga, mereka berhak untuk makan besar. Dan di buku ini menekankan bahwa kekayaan adalah menolak makan besar dan benar-benar membakar kalori. Masalahnya di sini, sebagian besar orang mudah belajar dengan meniru. Tapi dengan hakikat kekayaan yang tersembunyi, hal ini mempersulit meniru orang yang sudah menjadi kaya dan juga belajar dari cara-caranya. Kita ambil contoh Ronald Read. Ronald Read adalah seorang pekerja petugas kebersihan pada SPBU di Amerika Serikat. Walaupun pekerjaannya ini tidak memperlihatkan seberapa banyak hartanya, tapi ketika dia wafat pada usia 92 tahun pada tahun 2014, diketahui Ronald Read memiliki kekayaan sebanyak 8 juta dolar atau 130 miliar rupiah. Dia ini menjadi teladan keuangan banyak orang dan mendapat banyak pujian di media sosial. Tapi dia itu bukan teladan keuangan siapapun ketika dia masih hidup. Karena seluruh kekayaannya itu tersembunyi, bahkan dari orang yang benar-benar mengenal Ronald Read. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari buku The Psychology of Money dari Morgan Housel. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan komen jika kalian memiliki topik yang menarik untuk dibahas di video selanjutnya.